everyone, how are you today? Is everybody okay to start our lesson? Apa kabar kalian hari ini? Apakah semua dalam kondisi yang baik untuk memulai pembelajaran? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan juga tentunya bugar. Today, we are going to discuss about to state the agreement or disagreement. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan rasa setuju atau tidak setuju terhadap suatu ide atau pemikiran orang lain. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan kita mempelajari agreement dan disagreement hari ini? Well, our learning objective is, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menerapkan dan menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Now, let's start our lesson. We have agreement. Agreement adalah ungkapan setuju terhadap ide atau pemikiran yang disampaikan oleh orang lain. Contoh ungkapannya adalah I agree with. Saya setuju dengan titik-titik. You are right. Anda benar. Precisely. Tepat. Exactly. You are right. Persis sekali. Anda benar. Absolutely. Benar sekali. I am with you. Saya setuju dengan Anda. Oke, itu dia ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan rasa setuju terhadap ide atau pemikiran orang lain. Untuk lebih memudahkan kamu, sekarang silakan kamu ikuti setelah saya bacakan. I agree with you. You are right. Precisely. Exactly. You are right. Absolutely. I am with you. Baiklah, sekarang kita lanjut mengenai disagreement. Disagreement adalah ungkapan yang tidak setuju terhadap ide atau pemikiran atau pendapat orang lain. Contoh ungkapannya adalah I don't agree. Saya tidak setuju. I don't really agree with you. Saya benar-benar tidak setuju dengan Anda. I don't think so. Saya berpendapat tidak demikian. I think otherwise. Saya berpendapat yang lain. I think you are wrong. Saya pikir Anda salah. I am totally disagree. Saya benar-benar tidak setuju. Ya, itu dia ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan disagreement. Ungkapan menyatakan tidak setuju terhadap ide atau pemikiran atau pendapat orang lain. Untuk membuat kamu mudah mengucapkannya, coba ikuti setelah saya bacakan. I don't agree. I don't really agree with you. I don't think so. I think otherwise. I think you are wrong. I am totally disagree. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini. I'm very exhausted. I have no power to follow the lesson. I think you should take some rest. I agree with you and don't forget to drink much water. Pada dialog ini, Doni berkata, saya sangat kelelahan. Saya tidak punya tenaga lagi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian Mona merespon, saya pikir kamu perlu istirahat. Lalu si Elsie berkata, I agree with you and don't forget to drink much water. Dalam dialog ini, I agree with you adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap ide dari Mona. Contoh yang berikutnya, dialog antara Sophia, Wahyu, dan Nia.
I have some flour and vegetables. Let's make bakwan. I'm hungry. I'm with you. I like bakwan very much. Pada dialog ini, Sophia berkata, saya punya tepung dan sejumlah sayuran. Kemudian dijawab oleh Wahyu, ayo kita buat bakwan, saya sangat lapar. Kemudian Nia berkata, I'm with you, I like bakwan very much. Saya setuju dengan kamu, saya suka bakwan. Oke, di sini si Nia menggunakan kata I'm with you untuk menyatakan persetujuannya untuk membuat bakwan. Contoh yang selanjutnya adalah dialog antara Dandi dan Catherine. Mari kita lihat. I feel so bored. Let's play game. I don't agree with you. We have many assignments to finish. Pada dialog ini, Dandi berkata, saya sangat bosan. Mari kita main game. Lalu Catherine berkata, saya tidak setuju dengan kamu. We have many assignments to finish. Kita punya banyak tugas untuk diselesaikan. Di sini Catherine menggunakan I don't agree with you untuk menyatakan tidak setuju. Sekarang mari kita perhatikan contoh yang terakhir dialog antara Rodri dan Yosin. I still have much internet quota. How about watching BTS concert on YouTube? I think otherwise, it is better if we watch tutorial video about our lesson. Dalam dialog ini si Rodri berkata, saya memiliki banyak kuota internet. Bagaimana kalau kita menonton konser BTS di YouTube? Kemudian Yosin berkata, saya berpikir sebaliknya. Lebih baik kita tonton video pembelajaran tentang tugas-tugas kita, tentang pembelajaran kita. Di sini Yosin menggunakan I think otherwise untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat si Rodri. Nah, demikian penjelasan mengenai agreement dan disagreement. Bagaimana cara mengungkapkan rasa setuju atau tidak setuju terhadap suatu pemikiran atau ide yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita. I hope this lesson can help you to express your agreement or disagreement about an idea. Untuk memudahkan kamu dalam pemakaian sehari-hari, tentu saja kamu butuh latihan. You need some exercises. Here are some exercises that help you to understand about agreement and disagreement. Berikut ini adalah latihan yang memudahkan kamu untuk memahami bagaimana penggunaan agreement dan disagreement. Oke, contoh mengerjakan latihan ini adalah kamu lihat dialognya, kamu baca, kemudian kamu terjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. And then, kemudian choose the best expressions. Kamu pilih ungkapan mana paling tepat, agreement or disagreement, to complete the dialogue. Ya, pilih ungkapan yang mana yang paling tepat, apakah agreement atau disagreement untuk melengkapi dialog tersebut. Contohnya sudah ada, berikut ini adalah contoh dialognya. Dan di bawahnya adalah soal, ada 5 soal yang akan kamu kerjakan. Baiklah, untuk pengerjaan tugas ini kamu kerjakan soalnya, ditulis dalam buku tulis, kemudian kamu jawab dan kamu terjemahkan. Lalu kamu foto, setelah selesai kamu foto, kamu kirim ke WA pribadi saya. Saya tunggu hari ini jam 10 pagi. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, I hope you can understand about agreement and disagreement well. Ya, saya harap kalian dapat memahami ungkapan setuju dan tidak setuju ini. And practice it in your daily life, dan mempraktekkannya dalam dialog kamu sehari-hari. Well, thank you for watching. Good morning, stay healthy, and bye-bye.